Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Fajarat minhu ithnata asyrata aynah. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Wa duribat alaihim
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mangga Yandi di 23. Wa istasqa Wa id dan ingatlah ketika istasqo meminta air. Ada sholat istisqo yang minta air hujan. Musa, Nabi Musa liqaumihi untuk kaumnya. Fakulna lalu kami berfirman atau memerintahkan idrib pukulkanlah atau pukullah bi'asoka dengan tongkatmu al-hajaro batu itu. Ini masih nyambung dengan ayat-ayat kemarin yang menjelaskan rewelnya Bani Israel. Ketika diperintah jihad, banyak nawar, banyak minta, banyak permintaan, banyak protes, rewel. Kemarin minta makanannya, udah minta makanannya, sekarang cain atuh. Nanti udah diberi air,
minta lagi, ganti atuh menunya. Bosen mana dan salwa wae. Rewel. Jauh berbeda dengan para sahabat Nabi SAW yang kemarin sudah diceritakan riwayatnya. Mereka bahkan sampai naon ngolomuhan teh ya, mengulum kurma ya, satu kurma bisa untuk beberapa orang. Mereka sabar, gak banyak protes, gak banyak minta ya, mereka jalani saja. Nah, ketika umat Nabi Musa minta ke Musa ya, Nabi Musa ini kan sangat sayang ya sama umatnya yang sudah dijajah ratusan tahun oleh Fir'aun dan sudah berjuang bersama, sekarang sudah selamat. Masa ya banyak permintaan, ya mungkin dimaklum lah sudah terlalu lama miskin, banyak nawar, banyak minta, ya Nabi Musa mengalah ya. Nanti di surat Al-A'raf lebih tegas lagi ketika Allah mau menurunkan siksa. Kata Nabi Musa, Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Ya Allah, kalau memang engkau mau, udah aja tuh dulu ketika di Mesir musnahkan semua Bani Israel, termasuk aku. Nabi Musa sangat membela kaumnya, saking sayang. Sama dengan Nabi kita ya, Ra'ufur Rahim bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Maka kami perintahkan pukul dengan tongkatmu batu. Ini sebagaimana sudah sering kita singgung, Al-Quran bukan kitab catatan sejarah. Al-Quran kitab pendidikan, peringatan, pelajaran sejarah. Yang intinya di sini pelajarannya bagaimana sikap Bani Israel terhadap nabinya. Tidak untuk dibahas ini batuna batu naon ya. Tuh ingat tuh. Yang jelas batu itu ada, batu apa, di mana sekarang itu nggak penting. Al-Quran nggak mungkin salah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Mantap, shadaqallahul azim ya. Nggak mungkin salah. Fangfajarot, lalu memancarlah atau mengalirlah darinya ithnata asyrata aina, 12 mata air ya. Bagi yang pernah jalan-jalan ke Dago Pakar, kan sepanjang perjalanan dari Dago Pakar ke Maribaya atau Curug Omas, itu kan sepanjang jalan banyak mata air yang keluar dari bawah tanah ya, mengalir memancar. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ini dari balik batu ya. Seperti Sungai Citarum itu kan di atasnya kecil ya, mata air kecil saja. Sama, itu yang di Dago Pakar kan ke Cikapundung. Jadi fanfajarot itu mengalir air, sungai atau mata air ya, yang bisa dipakai minum, dipakai untuk kehidupan, dan ada 12. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, unas jama dari nas ya, ada jam'ul jam'i, udah jama dijamakan lagi ya. Nas dari insan, nas dijamakan lagi jadi unas ya. Setiap kelompok, setiap manusia, masyrabahum, tempat minum mereka ya. Ini 12 sesuai dengan 12 suku Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, karena keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub semuanya ada 12. Sekali lagi, kita nggak perlu mencari tahu, nggak ada manfaatnya, dan memang nggak mungkin diketahui ini 12 mata air yang ada di mananya sampai dicari ya, kayak di komik ya. Hijina di mana, sehingga batu si Thanos ya, nggak perlu ya.
Dan kalaupun bertanya ke Yahudi sudah nggak bisa dijadikan rujukan, karena orang Yahudi sekarang kan kehilangan jejak sejarah dan Yahudi juga banyak pembohongnya, jadi nggak bisa dijadikan dipercayai. Allah memerintahkan kulo washrobu sok tah dahar nginum geus aya, dahareuna geus aya, nginumna geus aya. Makan minum mir rizkillah, dari rizki Allah. Wala ta'thau, dan janganlah kalian menyebar fil ardi, di muka bumi, mufsidin, merusak. Nah ini yang kemarin disinggung di ayat sebelumnya, di ayat 57, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi harusnya ketika diberi makanan, minuman, makan, minum, lalu syukurnya itu yaitu tidak merusak, ya, syukurnya itu yaitu ibadah. Ini malah dolim, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ini tidak tahu untung ya Bani Israel itu. Biasa OKB, orang kaya baru, ya, orang yang baru merdeka, ya, udah dijajah lama, sengsara lama, lalu mendapatkan kenikmatan, wah gitu. Jadi orang kaya baru, jadi orang merdeka baru, mereka kemudian berubah drastis akhlaknya. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berbicara, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak bisa sabar, maksudnya bosan, ala ta'ami wahid, pada satu jenis makanan. Makanan dimaksud mana dan salwa, ya, yang kemarin. Jadi ini kemungkinan besar, ya, karena Nabi tidak memastikan, cuma para ulama salaf menelusuri kemungkinan besar ini ketika yang tersesat di padang tih itu, ya. Dalam sejarahnya Nabi Musa meninggal wafat pada saat itu, sampai kemudian nanti ada pelanjutnya Yusha bin Nun, dan itu yang kemudian membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ya. Ingatlah ketika kalian berkata, jadi ini jelasnya sesudah bebas dari Fir'aun, ketika hendak masuk Baitul Maqdis. Wahai Musa, kami tidak sabar pada satu jenis makanan. Fad'u lana, berdoa dong untuk kami. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Nah ini juga gambaran ketidakpercayaan diri mereka atas doa mereka. Itu tinggal ngadoa we gitu kan. Minta sama doa dong gitu. Yukhrij lana, hendaklah dia mengeluarkan untuk kami. Mimma tumbitul ard, yang biasa tumbuh di bumi. Mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Di sini Imam Ibnu Katsir hanya menyebutkan kulluha ma'rufah, semuanya sudah dikenal. Bakliha sayur-sayuran, wa qithaiha bonteng, timun, wa fumiha bawang putih, adasiha kacang adas, bukan ukuma, kacang adas, dibuka aja di Google. Wa basoliha, bawang putih, ya. Maka kata Allah, kata Nabi Musa, atas tabdiluna, apakah kalian hendak minta diganti? Alladzi huwa adna, yang rendah ini, tadinya bawang, kacang, sayur, bonteng, malah ya bonteng ratusan ribu, murah. Billadzi huwa khair, dengan yang lebih baik, yang kemarin manna, salwa, yang bisa dimakan langsung, dicampur air, dicampur makanan lain, enak dan tidak usah melak, itu langsung diturunkan oleh Allah. Salwa juga demikian. Maka kata Nabi Musa, ihbitu misron, turunlah kamu ke sana, misron. Misron di sini bukan Misro. Kalau Misro Mesir, Fir'aun. Kalau Misron dari Amsor,
ke berbagai negeri. Silahkan pergi ke negeri manapun, bawang bodas mah aya di mana-mana ge. Sayur loba, ya. Bonteng pabalatak. Mulungan oge diandir, moje. Saking murahnya, ya, kacang-kacangan banyak. Fa innalakum ma sa'altum, karena sungguh bagi kamu ada yang kamu minta. Nah ini nya sesat pikir Bani Israel, ya. Udah dikasih yang baik, yang bagus, pingin yang murah. Dibere daging mah teu beak cuanki. Jeung mie beak wae. Beda tuh harga jeung gijina ge. Lain artinya nu resep cuanki Bani Israel. Karena semua makan cuanki. Jadi itu ya. Waduribat, nah maka akibat kekurang ajaran, ya, kebebalan Bani Israel, udah dikasih nikmat, bukannya dimakan dengan baik, lalu ibadah yang baik, malah banyak protes, ya. Waduribat, maka ditimpakan alaihim kepada mereka azillatu, kehinaan. Bani Israel menjadi bangsa yang terhina, bukan bangsa yang mulia, yang terhormat, menjadi bangsa yang direndahkan. Wal maskanah, dan kemiskinan, terjajah. Waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka pulang dengan membawa murka dari Allah. Murka itu laknat, ya. Mereka pulang, mereka hidup sudah bebas dari Fir'aun, malah mendapatkan laknat Allah. Apa wujud laknat ini? Apa wujud kehinaan ini? Dijelaskan dalam berbagai ayat. Contoh di surat Al-A'raf, la yab'atsanna 'alaihim may yasumuhum su'al 'adzab ila yaumil qiyamah. Akan selalu ada bangsa yang menimpakan kepada mereka siksaan yang pedih atau penderitaan, dan itu terbukti. Itulah yang menjadi ideologi Zionisme, ya. Zionisme itu didagangkan sampai ke Amerika dan Inggris, make lobby Yahudi. Lobby Yahudi itu lobby pengusaha, ya. Dan akhirnya berhasil tahun 48 deklarasikan, diproklamasikan negara Israel. Tapi meski sudah ada Israel, sekarang negara, tetap saja Yahudi mah terkutuk. Bangsa-bangsa dunia nggak ada yang memuji Israel, mengutuk kebejatannya, mengutuk kebengisannya. Bahkan tokoh-tokoh Yahudi di Israelnya sendiri melaknat kebijakan Israelnya sendiri. Banyak Yahudi yang lurusnya, ya. Jadi jauh sebelum itu Yahudi itu terjajah. Kalau yang suka nonton film-film sejarah Barat, ya, yang ada nilai-nilai sejarahnya. Dulu saya zaman muda, ya, masih ayah di RCTI, di Trans TV, kadang ada film itu terlihat bagaimana orang Yahudi itu di Barat, ya, sangat terjajah. Dimanapun, ya, di Amerika sama, di Rusia sama. Jadi bangsa Yahudi itu satu bangsa itu kan nasionalisme, ya. Nation itu rata-rata kan suku bangsa punya negara, punya daerah. Yahudi mah teu boga. Coba bayangkan, baru tahun 1900 orang Yahudi kembali ke Israel sekarang. Dan mendirikan negara tahun 48. Ibaratnya ginilah. Bayangkan orang Sunda di Jawa Barat, tapi tidak ada di Jawa Barat gitu. Nyebarkan itu kadi. Ibarat orang Cina kan di Cina. Ini di Cinanya sudah nggak ada, itu Yahudi dulu. Orang Yahudi kudu nate aya nate di Yahudi itu di Palestina, ya. Tapi udah nggak ada.
Dan kemudian mereka kembali dengan merampas, menjajah Israel itu. Ini kan tanah leluhur kami. Nah, tiba-tiba ditinggalkan gitu kan, sederhananya. Dan mereka meninggalkan tanah leluhurnya karena azillah al-maskan, ini laknat dari Allah. Dan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Jadi jangan menganggap bahwa adanya Israel itu ayat ini sudah nggak berlaku. Tidak, masih berlaku. Perang akhir zaman itu perang antara Al-Masih Isa bin Maryam didukung kaum muslimin dan Al-Masih Dajjal didukung oleh Yahudi. Perangnya, ya, the last battle, ya, the final battle, ya, itu adanya di Palestina, ya. Hadis-hadisnya begini, di negeri Syam itu Palestina. Jadi sampai akhir zaman ayat ini tetap berlaku. Kalau sekarang mereka punya Israel dan tidak menyebabkan mereka jadi bangsa terhormat, dari ke Eropa, ke Cina, ke Amerika, tetap Yahudi bangsa rendah. Kenapa ada laknat seperti itu? Ya. Dijelaskan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka berani membunuh para nabi dengan tidak benar. Nabi-nabi sesudah Nabi Musa itu dibunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kan dalam sejarahnya bagaimana Yahudi memaksa Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Karena sudah di zamannya Romawi. Nabi Muhammad saja diracun, ya. Tapi Nabi tahu, diberi wahyu, dipanggil orang Yahudi. Kalian yang menaruh racun ini, ya kenapa? Ngetes na Nabi lain. Kurang ajarna Yahudi. Hadisnya sahih kan. Mau ngetes, Anda Nabi enggak? Kalau Anda Nabi berarti tahu ini racun. Kurang ajarna Yahudi. Ini kata Imam Ibnu Katsir, akhlak sombong yang paling tinggi, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kan menolak hak, ayat-ayat Allahnya ditolak, manusianya dihina. Ini bukan dihina lagi, dibunuh. Ya. Bahkan di surat Ali Imran diketahui bukan hanya para nabi, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Bahkan para aktivis amar ma'ruf nahi munkarnya pun dibunuh. Itulah yang kita saksikan hari ini, ya. Bagaimana kejamnya Israel, terutama kalau yang ngirim bantuannya datangnya dari Turki. Eta mah musuh gerot. Ya. Udah, ya. Ditahan dia, disiksa dia gitu. Relawan-relawan yang mau masuk ke Palestina susah. Yang mau sholat susah. Itu karakter orang Yahudi seperti itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka maksiat dan karena mereka melebihi batas. Laknat buat Yahudi juga dijelaskan di surat Al-Isra, ya, bagian awal. Ya ba'atsanna 'alaihim qauman uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, ya. Jadi kata Allah, Bani Israel akan merusak 2 kali yang besarnya dan kemudian nanti dikirimkan 2 bangsa yang keras yang akan membasmi mereka. Waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah. Mereka juga akan masuk masjid menghancurkannya, Masjidil Aqsa, sebagaimana dulu yang pertama. Yang pertama itu yaitu yang sekarang tersisa Haikal Sulaiman ngan satembok we. Istana Sulaiman yang gagah dengan Masjidil Aqsa-nya tinggal satembok. Itu akan terjadi lagi nanti, ya. Menjelang hari kiamat. Terlepas dari berbagai penafsiran ini kapan 2 kali itu. Hanya ini gambaran laknat. Termasuk penafsiran para ulama di sini, Al Hasan Al Basri, apa yang dimaksud laknat? Duribat alaihimudillatu wal maskanah. Yang dimaksud adalah mereka dijajah oleh kaum muslimin. Dan itu terbukti sebagaimana kita baca dalam hadis Sahih Muslim, ya. Yahudi Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan terakhir Khaybar. Semuanya terusir, terjajah.
itu sebagai bukti benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tetap berlaku sampai akhir kiamat, karena nanti di akhir kiamat Yahudi juga sama dibasmi oleh kaum muslimin. Sampai mereka bersembunyi di balik batu, sampai batu bisa ngomong, "Hada Yahudi, ta'al faktul." Hadisnya sahih. Ini Yahudi bersembunyi, sini bunuh dia. Ya, nggak ada tempat bersembunyi buat orang Yahudi nanti sampai hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.